Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ini adalah majelis yang ke-11 dari penjelasan terhadap risalah Al-Aslul Jami' li Ibadatillahi Wahdah karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya kata beliau, wa dalilul khasyati qauluhu ta'ala. Dalil yang menunjukkan bahwa khasyah adalah ibadah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Khasyah itu mirip seperti khauf. Kalau khauf sudah disebutkan definisinya di atas, adalah firarul qalbi ilallahi dhu'ran wa faza'a. Berlarinya hati menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan panik dan takut, dalam keadaan panik dan khawatir. Itu khauf tadi. Nah, khasyah adalah khauf yang diiringi, didasari oleh ilmu terhadap yang ditakuti. Karena itulah kalau kita mau lengkapi definisinya, khasyah itu definisinya khauf plus ada tambahan ilmu di dalamnya. Tambahan ilmu. Sehingga definisi khasyah adalah firarul qalbi ilallahi dhu'ran wa faza'a ma'al ilmi bihi wa bi amrihi. Ma'al ilmi bihi wa bi amrihi. Ini tambahannya. Ma'al ilmi bihi wa bi amrihi. Khasyah adalah berlarinya hati menuju Allah dalam keadaan panik dan khawatir, disertai dengan pengetahuan tentang Allah dan tentang semua urusannya, ini semua perkara yang berkenaan dengan Allah, terutama perintah-perintahnya. Ya. Jadi khasyah adalah berlarinya hati menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan panik dan khawatir, ya, disertai dengan pengetahuan tentang Allah dan tentang semua, ya, hal-hal yang berkenaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik perintah maupun larangannya. Dalil yang menunjukkan bahwa khasyah adalah ibadah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul Maidah ayat 44. Fala takhshawun nasa wakhshawni. Fala takhshawun nasa wakhshawun. Janganlah kalian khasyah kepada manusia, tapi khasyahlah hanya kepadaku. Sisi pendalilannya, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk khasyah kepadanya, dan segala sesuatu yang diperintahkan adalah ibadah, menunjukkan khasyah adalah ibadah. Terkhusus didahului oleh larangan untuk khasyah kepada manusia, sehingga lahirlah tauhid. An-nafyu pada kalimat la takhsyawun nas, dan al-isbat pada kalimat wakhsyawni. Al-nafyu wal isbat melahirkan tauhid, yakni esakanlah Allah dalam khasyah, takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya kata beliau, wa dalilur raghbati war rahbati qauluhu ta'ala. Dalil yang menunjukkan bahwa raghbah dan rahbah adalah ibadah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, apa itu raghbah dan rahbah? Ar-raghbah ilallah, raghbah ilallah secara syarak dalam istilah syariat bermakna iradatu mardatillahi fil wusuli ilal maqsud. Iradatu mardatillahi fil wusuli ilal maqsudi. Menghendaki atau menginginkan keridhaan Allah dalam meraih apa yang diinginkan. Menghendaki keridhaan Allah dalam mencapai atau meraih apa yang diinginkan, ya, ini berupa maslahat, kebaikan. Iradatu mardatillahi fil wusuli ilal maqsudi mahabbatan lahu wa raja'ah. Mahabbatan lahu wa raja'ah. Disertai dengan perasaan cinta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka raghbah secara syariat adalah, ya, keinginan, kemauan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam meraih apa yang diinginkan, disertai dengan cinta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ar-raghbah ini mirip dengan ar-roja, tapi bukan hanya roja, ya,
disertai juga dengan mahabbah, cinta di dalamnya. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa ar-raghbah itu lebih dalam daripada sekedar ar-roja, berharap. Karena roja adalah atau raghbah adalah menghendaki keridhaan Allah dalam meraih apa yang diinginkan disertai perasaan cinta dan berharap kepadanya. Sementara ar-raghbah ini sama seperti khauf. Makanya definisinya sampai ke khauf sama. Ar-raghbah firarul qalbi ila Allah dhu'ran wa faza'. Larinya hati kepada Allah, ya, berlarinya hati kepada Allah, menuju Allah dalam keadaan panik dan khawatir. Ya. Sampai sini definisi khauf yang sudah berlalu. Sama, ar-raghbah juga khauf, tapi ada tambahannya, ma'amali ma yurdihi. Jadi ar-raghbah adalah larinya hati kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan panik dan khawatir, disertai dengan perbuatan melakukan amalan yang dia ridhoi, yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Ya. Disertai dengan melakukan amalan yang Allah ridhoi. Maka di sini ada 3 ibadah yang memiliki kemiripan, yaitu al-khauf, al-khasyah dan ar-raghbah. Al-khauf, al-khasyah dan ar-raghbah. Apa persamaan ketiga ibadah ini? Persamaannya adalah firarul qalbi ilallah, zu'ran wa faza'a. Semuanya, ya, semuanya berupa larinya hati kepada Allah Subhanahu wa taala karena panik dan khawatir. Ya, dan itu definisi khauf. Karena itulah ibadah khauf yang paling umum dari ketiga jenis ibadah ini yang mirip ini. Perbedaannya, kalau khauf sebatas itu saja, sebatas kamu takut, kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu takut sesuatu, kamu khawatir sesuatu, kamu kembali kepada Allah, titik sampai situ, itu khauf. Kalau kamu tahu kenapa kamu takut kepada Allah, karena kamu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal syariatnya, mengenal siksaannya, mengenal, ya, agamanya, lantas kamu takut, maka itu namanya khasyah. Kalau disertai dengan amalan, ya, jadi bukan sekedar kenal. Setelah kamu kenal, kamu tahu, kamu iringi dengan perbuatan melakukan amalan yang Allah Ta'ala ridhoi, maka itu namanya ar-raghbah. Itu namanya ar-raghbah. Maka ini 3 ibadah yang memiliki persamaan dan perbedaan, yaitu al-khauf, al-khasyah dan ar-raghbah. Dalil yang menunjukkan bahwa raghbah dan raghbah adalah ibadah. Jadi sekali lagi, al-khauf itu sekedar berlarinya hati kembali kepada Allah dalam keadaan panik dan khawatir. Kalau berlarinya hati kembali kepada Allah didasari karena pengenalan siapa itu Allah, sehingga kita kembali kepadanya, apa perintahnya, apa urusannya Allah, yakni apa agamanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Urusan maksud saya di sini adalah hal-hal yang berkenaan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Siapa Allah, sehingga kalau kita kenal Allah sehingga kita kembali kepadanya, itu namanya khasyah. Kalau setelah kita kenal Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepadanya disertai dengan melakukan amalan yang dia ridhoi supaya dia menerima kita datang kepadanya dalam keadaan takut, itu namanya ar-raghbah. Itu namanya ar-raghbah. Taib, dalil ar-raghbah war-raghbah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Mereka ini, yakni orang-orang beriman, kanu yusari'una fil khairat, mereka berlomba-lomba menuju kebaikan, mengamalkan kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami, raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in, dalam keadaan raghbah dan rahbah, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ya, khusyuk nanti akan datang disebutkan dalilnya di bawah. Ya. Sisi pendalilan ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini sebagai sifat orang-orang yang beriman, yaitu sifat mereka pertama berlomba-lomba dalam kebaikan, yang kedua berdoa kepada Allah dalam keadaan raghbah dan rahbah, dan yang ketiga khusyuk kepada Allah. Tatkala ini merupakan sifatnya orang-orang beriman, maka itu menunjukkan bahwa raghbah dan rahbah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.